Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita buka sirah sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah memberi amanah kepada seorang pemuda yang umurnya 18 tahun. Syabab. Beliau adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Padahal banyak tokoh-tokoh perang Badar yang ahli dalam peperangan. Tapi Rasulullah SAW justru memberi amanah pada seorang sahabat pemuda yang umurnya 18 tahun. Ada apa ini? Artinya apa? Rasulullah sudah memberikan uswah kepada umatnya. Regenerasi. Ya kalau kita bahasakan kekinian, jangan lupa menciptakan kader. Karena kita itu tidak akan hidup terus. Kita bakal mati. Kita harus siapkan kader yang akan meneruskan estafet perjuangan. Oleh karena itu Rasulullah memberi amanah seorang pemuda. Tidak tanggung-tanggung. Rasulullah memberi amanah untuk dijadikan panglima perang. Tidak tanggung-tanggung itu amanahnya. Untuk menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Masya Allah. Nah, kalau di Indonesia 18 tahun itu kan tingkat SLTA, SMA. Masya Allah. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa polisi beliau? Beliau tetap melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Ada jaminan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 71 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalangan mufasir menafsirkan di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhir jannah. Jadi para sahabat bersikap sami'na wa ata'na tanpa reserve. Akhirnya Usamah bin Zaid bin Harithah dijadikan sebagai panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Sampai akhirnya kepemimpinan dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tetap Usamah bin Zaid bin Harithah dijadikan sebagai panglima perang untuk menghadapi Persia dan Romawi. Alhamdulillah tuntas. Masya Allah, itulah polisi kebijakan Rasulullah sebelum wafat. Ya. Sehingga para sahabat benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menaklukkan dua negara superpower, Persia dan Romawi. Nah sekarang, pasca Perang Dunia Kedua muncul dua negara superpower, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Kembali lagi Allah pilih sahabat pemuda. Dari mana? Palestina. Beliau adalah Syekh Abdullah Azam rahimahullah. Beliau seorang pemuda, tapi beliau alim. Bahkan beliau diminta untuk menjadi tenaga pengajar di Universitas Madinah. Beliau tolak. Universitas Ummul Qura Mekah ditolak. Di Jeddah, di Universitas Al-Azhar ditolak. Beliau berangkat dari Palestina menuju jantungnya Khurasan, Afghanistan. Makanya statement yang didengungkan oleh beliau, jihad bukan terorisme. Apa yang diawali oleh beliau? Beliau mengawali dengan membentuk Baitul Ansor, rumah penolong-penolong agama Allah. Yang direkrut itu pemuda-pemuda Afghanistan yang miskin-miskin. Direkrut oleh Syekh Abdul Azam. Pemuda-pemuda Afghanistan yang miskin direkrut.
Kemudian beliau tarbiyah sendiri. Beliau hunjamkan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat beserta konsekuensinya. Beliau hunjamkan al-jihad fisabilillah. Sehingga sampai muhadarah beliau, ceramah-ceramah beliau selama tarbiyah itu, alhamdulillah, didokumentasi oleh murid-murid beliau yang ada di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Jadi murid-muridnya Syekh Abdul Azam itu banyak di Indonesia. Bahkan alhamdulillah, saya tidak tahu, saya pernah diundang di Dewan Syariah Surakarta. Saya oleh seseorang itu didekati, Ustadz, yang undang Ustadz itu murid yang paling dicintai oleh Syekh Abdul Azam. Masya Allah, orangnya tawadhu. Istilahnya kalau bahasa Jawa tidak ndayani gitu. Tapi beliau murid kesayangan Syekh Abdul Azam. Makanya muhadarah beliau itu diterbitkan oleh penerbit Al Jazeera, itu sampai dibuat kecil-kecil 16 jilid. 16 jilid. Ada yang 3 jilid tapi tebal-tebal gitu. Tarbiyatul jihadiyah. Masya Allah, beliau membangkitkan semangat jihad fisabilillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai akhirnya tidak diduga. Inilah Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi saat sekarang ini, ya, ini era the New World Order, tatanan dunia baru. Ini cukup mengagetkan. Ada 3 pemain utama. Yang pertama, Uni Eropa. Ini pasukan salib modern. Yang nanti, sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, tagzuna jaziratul Arab fayaktauhallah, thumma farisa fayaktauhallah, thumma tagzunatul Rum fayaktauhallah, thumma tagzuna dajjal fayaktauhallah. Jadi Rasulullah mengabarkan akan terjadi nanti malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Itu di A'ma Audabik. Ya. Jadi kalau kita buka Google Map itu di Halab, Aleppo. Dekat dengan Turki. Aleppo itu Suriah. Disitulah nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Makanya ini 3 pemain utama di era The New World Order, tatanan dunia baru. Yaitu Uni Eropa, pasukan salib modern. Dan yang kedua, Taliban. Ini yang benar-benar mengagetkan dan menggemparkan dunia. Ya kan? Padahal kita lihat selama 20 tahun Mujahidin Taliban berperang melawan Amerika untuk memerdekakan negaranya sendiri. Tapi anehnya di Indonesia banyak pejabat-pejabat yang sewot. Ya. Apa pejabat yang sewot itu? Hati-hati. Dengan kemenangan Taliban akan memunculkan radikalisasi di Indonesia. Astagfirullah. Ini tipologi munafik ini sudah. Ya. Ini tipologi munafik. Sebenarnya kita harus mengucapkan selamat. Karena ini kemenangan dunia Islam. Yang berhasil menghancurkan 2 negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Kita harus mengucapkan selamat. Tapi masih ada pejabat-pejabat yang masih lurus ya. Di antaranya Pak Yusuf Kala. Beliau terima ketika Mujahidin Taliban membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Diterima langsung oleh Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden.
di kantor wakil presiden, yaitu Pak Yusuf Kala. Bahkan Menteri Luar Negeri Indonesia, Bu Retno, sudah mengadakan koordinasi dengan Mujahidin Taliban. Bahkan jurnalis Indonesia sudah mengadakan wawancara. Ya kan? Jadi ini di Indonesia sekarang ini ternyata banyak orang-orang munafik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di balik itu ada min amplopi bin fulus. Karena proyek radikalisasi itu fulusnya besar, Pak. Fulusnya besar. Sehingga akhirnya banyak sekali murid-murid Syekh Abdul Azam yang ditangkap ratusan ini. Malang banyak, Pak ya. Malang banyak yang ditangkap. Bahkan sampai cuma gali dana saja ditangkap. Suami istri oleh Densus 88. Ini paranoid sudah. Ketakutan yang berlebihan. Ya, ketakutan yang berlebihan. Padahal ini kan Mujahidin Taliban berhasil memerdekakan negaranya sendiri. Nah, ini ya kan? Tapi kenapa ketika Afghanistan diserbu oleh Amerika kok diam saja ini pejabat-pejabat di Indonesia? Nah ini. Jadi itu kan nampak sekali tipologi munafik. Dan itu Rasulullah mengabar, Allah sudah menegaskan, ya kan? Dalam surah An-Nisa 145 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Jadi orang-orang munafik itu nanti diletakkan di dasarnya neraka, yang paling panas itu, di dasarnya neraka. Ya. Memang sekarang dia tersenyum-senyum, tapi tunggu tanggal mainnya nanti di yaumil akhir. Ini. Jadi makanya lemahnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena kekuatan orang-orang kafir. Jadi lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena banyaknya orang-orang munafik. Nah, itu yang kita lihat sekarang ini. Sehingga akhirnya muncullah gerakan Islamophobia. Ketakutan terhadap agamanya sendiri. Islamophobia. Nah ini. Jadi ini yang PR bagi kita. Kemudian pemain utama yang ketiga kalangan negara-negara neokonservatif yang bersekutu dengan Zionis Yahudi Internasional dalam rangka menyongsong kedatangan Mesia. Ya, juru selamat. Jadi itu yang sering kita sebut dengan Al-Masihid Dajjal. Ini. Jadi tiga pemain utama ini insya Allah akan merubah mindset dunia. Ya kan? Coba ketika kita melihat wawancara jurnalis Indonesia mewawancarai salah satu tokoh Mujahidin Taliban. Di sebelah mejanya itu bendera apa itu? Bendera Rasulullah SAW. Putih, bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan bendera HTI loh ya. Kalau bendera HTI kan ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia. Nah ini berarti sistem pemerintahan yang dibentuk oleh Mujahidin Taliban itu bukan nasionalisme state, tapi global. Islam state. Itu. Jadi oleh karena itu kita harus memberikan dukungan, ya kan? Mengucapkan selamat. Karena Mujahidin Taliban akan menegakkan tatbikus syariah, menegakkan syariat Islam untuk mengelola negaranya. Jadi ini. Nah kalau kita lihat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sisi sejarah, dan kalau kita lihat dari Nas, Rasulullah kan pernah ngabarkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Khurasan ini tidak akan bisa, bahkan siapapun tidak akan mampu untuk menaklukkan. Karena apa? Orang-orang Khurasan ini, di jantungnya Khurasan ini, Afghanistan ini, memang
dikabarkan oleh Rasulullah, mereka ini nanti ke depan, itulah yang disebut oleh Rasulullah Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam. Yang mereka ini pengawal Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti Ashabur Rayatus Sud akan bergerak dari Khurasan menuju Yerusalem, yang membebaskan Yerusalem Palestina ini. Ashabur Rayatus Sud ini. Makanya mereka disiapkan oleh Allah. Coba kalau kita lihat sejarah, Inggris pernah menyerbu Afghanistan, jantungnya Khurasan. Menang apa kalah? Kalah. Kemudian Uni Soviet, ya, Uni Soviet melakukan kudeta pada tahun 78, mensupport kudeta Presiden Afghanistan Sardar Muhammad Daud, digulingkan dan dibunuh dalam aksi kudeta yang dipimpin oleh Partai Komunis Afghanistan yang disupport oleh Uni Soviet. Sehingga akhirnya peristiwa tersebut menandai dimulainya pergolakan politik di Afghanistan. Dan akhirnya muncullah intervensi militer Uni Soviet 2 tahun kemudian setelah kudeta. Nah ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi benar-benar Uni Soviet mensupport pemerintahan komunis di Afghanistan. Sementara Mujahidin Taliban didukung oleh Amerika. Jadi pada saat Mujahidin Taliban menghadapi Uni Soviet, Amerika dukung Mujahidin Taliban, termasuk Pakistan. Nah itu, mendukung Mujahidin Taliban. Tapi setelah Uni Soviet hancur, Amerika menyerbu Afghanistan. Ya inilah siasatnya Amerika itu seperti itu. Kira-kira apa di balik itu? Karena sumber daya alam di Afghanistan itu yang dijadikan ya cita-cita utama Amerika untuk menguasai Afghanistan. Ya. Sumber daya alamnya luar biasa di Afghanistan. Makanya Amerika ikut juga melakukan peperangan terhadap Mujahidin Taliban. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, pasukan Uni Soviet, pasukan elit Uni Soviet luar biasa dikerahkan semuanya. Ya kan? Nah ini yang tadi saya sampaikan, akan datang pasukan dari Khurasan dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan mereka, dan mereka akan sampai ke Yerusalem di mana mereka akan menegakkan bendera mereka, yaitu bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Rawahu Tirmidzi juz 2 halaman 152. Jadi jantungnya Khurasan itu adalah Afghanistan. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah murid-murid Syekh Abdul Azam, pemuda-pemuda Afghanistan yang miskin-miskin itu. Ditarbiyah langsung oleh Syekh Abdul Azam. Nah, jadi berangkat itu bawa senjata jadul. Pulang bawa senjata Stinger, senjatanya canggih. Jadi Syekh Abdul Azam itu meyakinkan pada pemuda-pemuda Afghanistan yang miskin-miskin itu, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan Allah memberikan jaminan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Jadi bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, inilah pemuda-pemuda Afghanistan yang dibina langsung oleh Syekh Abdul Azam rahimahullah. Jadi berangkat dengan senjata jadul, pulang bawa Stinger. Ini kan senjata pesawat, anti pesawat, ya kan?
Inilah tipologi mujahidin Taliban. Sampai media internasional membuat satu karikatur. Jadi 15.000 pasukan elit Uni Soviet berangkat dengan senjata canggih, pulang jadi mayat. Ini karikaturnya. Ini karikaturnya. 15.000 pasukan elit Uni Soviet berangkat dengan persenjataan yang sangat canggih. Helikopter, tank, wah, helikopternya besar-besar gitu ya. Pesawat MiG dan sebagainya. Tapi pulang jadi mayat. Inilah hal yang tidak masuk akal, tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Sampai-sampai Syekh Abdul Azzam menulis dalam kitabnya Ayatul Rahman fil Jihadi Afgan. Jadi Allah tunjukkan kekuasaannya. Ketika pesawat MiG itu menjatuhkan ratusan bom di tengah-tengah mujahidin Taliban, Allahu Akbar, tidak ada satupun yang meledak. Itu siapa yang bisa melakukan itu? Allahu Akbar. Bahkan Syekh Abdul Azzam nulis ketika pertarungan sengit, amunisi habis. Syekh Abdul Azzam sudah minta kepada Allah banyak zikrullah. Pasukan elit Uni Soviet lari terbirit-birit. Kenapa? Katanya dia melihat pasukan jubah putih yang lebih gagah, bahkan membawa persenjataan yang lebih canggih lagi. Nah, Allah tunjukkan kekuasaannya. Bahkan ratusan pasukan elit Uni Soviet, Allah gerakkan jundullahnya berupa badai gurun. Tewas mengenaskan. Jadi tentaranya Allah itu macam-macam. Tidak hanya mujahidin Taliban. Badai. Bahkan burung itu bisa menjatuhkan pesawat MiG. Burung. Itu terjadi dan ditulis oleh Syekh Abdul Azzam. Bisa jatuh. Karena burung. Dikacaukan radarnya. Jatuh. Jadi itulah yang ditulis oleh Syekh Abdul Azzam. Ayatul Rahman fil Jihadi Afgan. Masya Allah, luar biasa. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat. Ini mujahidin Taliban kan senjatanya jadul. Tapi bisa menjatuhkan pesawat helikopter. Ya. Nah ini. Bahkan berangkat pakai senjata jadul, pulang bawa tank. Ini yang terjadi. Allah tunjukkan kekuasaannya. Sehingga akhirnya ghanimah yang diperoleh oleh mujahidin Taliban luar biasa. Ya kan? Ghanimahnya. Makanya terakhir ketika mujahidin Taliban menang, itu salah seorang pejabat tinggi Amerika memprediksi Taliban Afghanistan akan menjadi negara superpower. Bisa diprediksi akan menjadi negara superpower. Nah itu. Jadi ini ketakutan Amerika. Makanya sekarang ini ke depan, mulai hari ini sampai ke depan, jadi negara-negara barat akan niru seperti Indonesia. Apa? Bikin buzzer. Ya kan? Bikin buzzer. Untuk menjelekkan mujahidin Taliban. Nah itu. Karena Indonesia kan berhasil. Ya kan? Gaji buzzer untuk melecehkan Islam, untuk melecehkan ulama, melecehkan Allah, melecehkan Rasul, berhasil. Dan sampai sekarang kan tidak ada tindakan hukum, ya kan, terhadap buzzer-buzzer itu. Dilindungi oleh negara dan digaji oleh negara. Nah ini. Karena Indonesia sudah memproklamasikan sebagai negara sekuler. Apalagi nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Kementerian Luar Negeri China dan Kementerian Luar Negeri Amerika sudah sepakat
untuk melakukan akselerasi, percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler. Cirinya apa? Agama harus dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terasa enggak kira-kira? Terasa. Agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan PDIP ini akan menggolkan undang-undang anti-Islam. Ya siap-siap saja umat Islam. Undang-undang anti-Islam. Kita masih ingat Perdana Menteri India begitu menggolkan undang-undang anti-Islam, akhirnya negara berposisi sebagai terorisme. Muncul terorisme negara. Artinya apa? Negara melakukan genosida, pemusnahan massal terhadap kaum muslimin di India. Karena disahkan undang-undang negara. Sehingga terjadi pemusnahan massal kaum muslimin di India. Setelah disahkan undang-undang anti-Islam. Nah itu sekarang di Indonesia akan dibuat seperti itu. Nah kalau itu terjadi, ya kan, apalagi di parlemen mayoritas mereka, mayoritas merah. Kalau itu umpama terjadi, tidak menutup kemungkinan ke depan mereka akan lebih keras terhadap umat Islam. Ini yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu, apa yang perlu kita persiapkan? Dan siap-siap. Karena sejarah akan berulang. Siap, kita harus siap siaga. Jangan dianggap Indonesia tidak ada apa-apa. Indonesia sedang ada apa-apa. Bahkan ini petualangan 3 tokoh yang sudah tercium. Ya, gak usah saya sebutkan namanya ya. Nanti itu kode etiknya. Tapi perlu ya. Perlu ya. Iya. 3 ini. Hendro Priyono, Luhut, Goris, Miri. Ini. Jadi ini benar-benar umat Islam di Indonesia harus siap siaga. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya Uni Soviet di bawah Presiden Gorbachev langsung menyetujui perjanjian Jenewa. Tanggal 15 Februari 1989, seluruh pasukan Uni Soviet ditarik mundur dari Afghanistan. Nah, untuk menutupi malu Uni Soviet, Gorbachev memberikan statement. Hancurnya Uni Soviet itu karena kebijakan policy glasnost dan perestroika. Tapi itu untuk menutupi malu saja. Sebenarnya hancurnya Uni Soviet karena perjuangan jihad yang ditegakkan oleh Mujahidin Taliban. Itu. Jihad yang ditegakkan oleh Mujahidin Taliban. Makanya di seluruh dunia ini ada 2 prototipe perjuangan Islam. Prototipe yang pertama yang digerakkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Dia menerima sistem. Tapi setelah menguasai, dia merubah sistem. Kemudian metode perjuangan yang kedua yang dicontohkan oleh Mujahidin Taliban, yaitu dengan jihad. Tidak ada lain untuk menghadapi kekuatan kafir, itu dengan jihad fisabilillah. Itulah yang ditunjukkan oleh Mujahidin Taliban. Sampai akhirnya muncullah peristiwa Black September. Pemboman gedung WTC yang dimotori oleh Al-Qaeda yang dipimpin oleh Syekh Osama bin Laden. Sehingga akhirnya George Bush punya alasan untuk menyerang Afghanistan karena mencari teroris, yaitu Syekh Osama bin
Laden. Sehingga akhirnya Iran ya, ikut terlibat membantu Amerika untuk membuka kawasan udaranya. Sehingga akhirnya tempat persembunyian Syekh Osama bin Laden di kawasan Tora Bora dibombardir sepanjang 2,5 bulan. Dibom. Tapi tidak pengaruh. 2,5 bulan Tora Bora itu dibombardir dengan bom-bom canggih. Tidak hancur. Memang batu-batuannya itu tidak tahu itu jenis apa gitu ya. Tidak ada pengaruh sama sekali. Nah ternyata di Suriah itu ada juga Tora Bora ala Suriah. Jadi bebatuan. Itu tempat ya yang tempat markasnya Mujahidin Suriah ya untuk 10 tahun yang akan datang. Itu. Jadi model Tora Bora. Walaupun dibom itu tidak pengaruh sama sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Iran diungkap oleh Trita Parsi, sebuah disertasi doktor judulnya The Serious Alliance, The Secret Dealing of Israel, Iran, and the US. Jadi ini persekongkolan yang berbahaya. Ada deal-deal kesepakatan rahasia antara Israel, Iran, dan Amerika. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai-sampai penasihat Amerika, Prof. Samuel Huntington, dalam majalah Newsweek tahun 2001, dia tulis dengan cukup vulgar. Judulnya tidak ada tedeng aling-aling, The Age of Muslim War. Jadi ini zamannya perang terhadap Islam. Zamannya perang terhadap Islam. Pasca WTC. Itu. Bahkan penasihat presiden Amerika yang kedua, keturunan Jepang, yaitu Prof. Francis Fukuyama. Dia tulis dalam majalah Newsweek, memandang bahwa satu-satunya solusi untuk menumpas Islam dan menggiring dunia kepada sekulerisme, sehingga mereka bisa hidup damai di bawah naungan modernisme sekuler, adalah dengan menghancurkan kaum muslimin dengan kekuatan militer. Akhirnya penasihat presiden Amerika ini langsung dilaksanakan oleh Presiden Amerika George Bush. Dilanjutkan putranya. Jadi setelah bapaknya menyerang Afghanistan, ya, kemudian dilanjutkan putranya George W. Bush. Kemudian dilanjutkan Barack Obama. Nah itu. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jadi setelah Crusade dikomandani Amerika ini telah berlangsung hampir 17 tahun. Sejak dikumandangkan oleh George Bush, kemudian anaknya George W. Bush, pada tanggal 16 September 2001 pasca WTC, diawali dengan invasi militer. Ini sebuah aliansi salib, Zionis, Syiah di Afghanistan dan Irak. Nah, kini medan jihad fisabilillah semakin meluas ke seluruh penjuru dunia. Para mujahidin di seluruh dunia menyambutnya dengan semangat baja dan perjuangan penuh pengorbanan demi tegaknya kalimat tauhid dan syariat Allah di muka bumi ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa Iran all out membantu Amerika? Karena Iran tidak ingin syariat Islam Sunni tegak di Afghanistan.
Makanya Bapak Ibu lihat begitu Mujahidin Taliban menang, itu kan bendera-bendera Al-Husain, ya kan? Bendera-bendera Syiah kan diturunkan semua dari Afghanistan. Jadi mereka tidak ingin Sunni menegakkan syariat Islam di Afghanistan. Sehingga akhirnya Iran, sebagaimana diungkap oleh Omar Sharif, Direktur American Institute of Afghanistan Studies, bahwa Iran ikut terlibat dalam terutama dalam Afghanistan. Bahkan Iran kerjasama dengan Hamid Karzai untuk memerangi Taliban. Jadi Iran tanggal 25 Januari 2011 melaksanakan konferensi internasional kontra terorisme di Teheran. Dalam kesempatan itu Iran menandatangani kerjasama dengan Presiden Boneka Amerika Hamid Karzai untuk bersama-sama memerangi Mujahidin Taliban yang berada di balik kepemimpinan Imarah Islam Afghanistan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Israel, Amerika, dan Iran di balik proyek pecah belah dunia Islam. Ini yang harus kita ketahui bersama. Tapi Masya Allah, begitu pasukan Amerika bersama sekutunya masuk ke wilayah Afghanistan, pasukan ini yang tadi sudah saya sampaikan 2,5 bulan untuk mencari Syekh Osama bin Laden di kawasan Tora Bora. Jadi ini pasukan elit mesin-mesin pembunuh Amerika di Afghanistan. Hampir jutaan kaum muslimin jadi korban ya kebiadaban pasukan elit Amerika. Sampai akhirnya Amerika dan NATO masuk ke Afghanistan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Mujahidin Taliban mundur. Sehingga komandan-komandan pasukan militer Amerika dan NATO langsung memberikan satu statement, Mujahidin Taliban kalah sebelum perang. Tidak tahunya itu sebuah strategi. Begitu pasukan Amerika dan NATO masuk ke Afghanistan, bangkitlah Mujahidin Taliban. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, itu logistik, persenjataan logistik, amunisi, senjata, itu berpuluhan truk, itu dibakar oleh Mujahidin Taliban. Jadi ini benar-benar bangkitnya Mujahidin Taliban. Bahkan kita bisa melihat bagaimana di medan-medan peperangan di lapangan Amerika angkat tangan menghadapi Mujahidin Taliban. Lebih tangguh. Ya. Jadi coba kita lihat secara psikologis ketakutan tentara-tentara Amerika dan NATO. Inilah kondisi tentara-tentara Amerika dan NATO. Mereka sulit menghadapi Mujahidin Taliban. Bahkan pesawat-pesawat helikopter, pesawat-pesawat bisa dijatuhkan ya, oleh Mujahidin Taliban. Bahkan sampai akhirnya Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, NATO dan ditambah Rusia akan menggabungkan kekuatan untuk melawan Mujahidin Taliban. Tapi ternyata nggak mampu, Pak. Sehingga tiap hari pesawat mondar-mandir Amerika, Afghanistan, negara-negara Eropa, Afghanistan. Apa mondar-mandirnya? Bawa mayat. Bawa mayat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini termasuk di negara-negara Eropa. Tiap hari mayat-mayat itu terus. Ya. Sampai akhirnya Barack Obama mengambil satu policy kebijakan, menarik pasukan Amerika dan mengambil satu kebijakan pertukaran tawanan. Satu tentara Amerika diganti dengan 5 Mujahidin Taliban yang dipenjara di Guantanamo.
Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah video yang cukup mengagetkan dunia. Karena umurnya hanya hitungan menit. Langsung dihapus. Karena Amerika malu. Itu. Apa yang terjadi di dalamnya? Insya Allah Kamis depan. Ya. Sekian. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.